Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Iman Rohiman di tutorial Android dan komputer. Oke, pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas dan menyeluruh bagaimana caranya pengelolaan kelas ya di Google Classroom. Ya, pada umumnya menggunakan Classroom baik itu bagi siswa ataupun bagi guru ya. Tentunya yang saya praktekkan ini di smartphone ya, di HP, agar kita lebih mudah untuk menggunakan Google Classroom. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita simak saja videonya sampai selesai. Dan kalau misalkan ingin melihat bagian-bagian mana, saya akan lampirkan di deskripsi ya, berikut waktunya dan bagian-bagian mana saja. Misalkan di menit ini bagian membuat tugas ya, seperti itu. Pokoknya simak terus sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengelola ya sebuah akun Google Classroom yang biasa kita gunakan ataupun kebanyakan para pelajar masa kini menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daringnya ya, untuk mendukung pembelajaran daring. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama sebetulnya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu ya aplikasi Google Classroom agar lebih mudah dalam penggunaannya. Nah, bisa di-download di Play Store ya, seperti itu, mudah. Dan untuk yang ke selanjutnya mungkin teman-teman juga harus punya akun email ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun email, coba teman-teman bisa klik video di pojok kanan berikut ya, dan tonton terlebih dahulu. Dan semoga bisa mencerahkan ya, dan bisa membuat informasi ataupun bisa menjadikan informasi untuk membuat email. Dan selanjutnya bagaimana caranya kita untuk mengelola Google Classroom. Nah, yang pertama tentu teman-teman harus membuat kelas ya terlebih dahulu. Kalau misalkan posisinya sebagai guru ya. Kalau misalkan posisinya sebagai siswa, mungkin nanti bisa gabung ya, itu gabung ke kelas. Nah, kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk membuat kelas. Nah, di sini saya sudah berada di akun Google Classroom saya. Nah, di sini ada tanda plus ya di pojok kiri bawah, pojok kanan ya maksud saya. Nah, di sini ada pilihan buat kelas. Kita klik saja buat kelas. Nah, di sini teman-teman bisa coba untuk buat kelas. Contoh misalkan nama kelasnya kelas 4 ya. Nah, di sini bagiannya bisa isi teman-teman dengan nama pendidiknya. Contoh misalkan saya Iman R sajalah. Ruang tidak perlu, mata pelajarannya apa, misalnya IPS ya. Nah, setelah selesai kita langsung klik buat ya. Nah, inilah kelas yang telah kita buat ya, cukup mudah dan teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk bergabung ke kelas ya, suatu kelas. Nah, sama ya, di sini ada tanda plus juga di pojok kanan bawah. Nah, kalian bisa langsung cek di sini. Nah, di sini ada pilihan gabung ke kelas. Kita klik. Nah, di sini ada kode kelas yang harus dimasukkan oleh teman-teman semuanya ya. Sebaiknya memang gabung ke Classroom menurut saya lebih mudah dengan kode kelas ya, agar tidak ribet. Nah, contoh kode kelas yang akan kita masuk adalah kodenya BEO 3DEF mungkin ya. Nah, setelah dimasukkan kita klik gabung ya, bagian atas. Nah, inilah ya teman-teman, telah masuk ke kelas yang telah kita masukkan tadi kodenya. Dan begitulah ya, sangat mudah untuk bergabung ke suatu kelas yang teman-teman inginkan.
Dan untuk selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara memberikan materi ya ataupun memberikan pelajaran ya, pokok pembahasan yang akan dipelajari oleh guru-guru kepada siswa-siswi. Nah, di sini telah kita berada ya di menu utama dari kelas. Nah, di sini ada keterangan bagikan dengan kelas. Kita klik. Nah, di sini guru-guru bisa memberikan pelajaran ya. Contohnya saja misalkan seperti ini, dibuka dengan salam dan keterangannya misalkan silakan dipelajari materi berikut ini. Nah, misalkan teman-teman akan melampirkan file juga. Nah, di sini bisa klik ya yang tanda melingkar ini di atas, klik. Nah, upload misalkan berbentuk foto, tinggal upload foto. Kalau misalkan dari YouTube tinggal klik link. Kalau misalkan berbentuk file tinggal upload file dan juga dari drive ya. Tergantung teman-teman dari mana materi yang akan dilampirkan. Contoh saja saya akan melampirkan dari file ya. Nah, contoh saja misalkan kita klik saja file yang ini. Nah, setelah dilampirkan, kita langsung klik tanda yang seperti tenda ya di kanan atas. Nah, ini ada contoh ya dari materi yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu semuanya kepada siswa-siswinya untuk dipelajari. Sangat mudah ya untuk memberikan materi pelajaran di Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk membuat tugas ataupun membuat suatu pertanyaan ya bagi siswa ya. Kita klik saja kelas yang berada di bawah ini. Contohnya, nah di sini juga sudah ada berbagai contoh ya cara membuat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik tugas kelas ya di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik juga tanda plus. Nah, buat tugas ya ataupun pertanyaan ataupun materi ya. Kita klik tugas. Nah, di sini judul tugasnya apa? Contoh misalkan rangkuman bahasa Sunda misalkan. Ya. Deskripsi di sini misalnya Bapak Ibu guru tugasnya mau ditulis ataupun diketik ya seperti itu. Terserah Bapak Ibu. Nah, poin dari tugas tersebut mau 100 bebas ya ataupun berapa poinnya. Nah, bisa diatur dan juga tenggat waktunya bisa sampai kapan. Contoh saja misalkan sampai tanggal 26 Juli, waktunya misalkan 23.59 ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu juga bisa melampirkan file ya. Misalkan ada soal, nah bisa dilampirkan lewat tanda yang melingkar di sini ya, yang di bagian atas. Ataupun kalau tidak, cukup saja dan langsung dikirimkan, ditugaskan dengan mengklik tanda seperti tenda ya di bagian kanan atas. Nah, otomatis tugas telah dibuat ya. Nah, yang paling atas yang ini tugas telah dibuat ya. Dan kita coba cek di kelas yang diikuti oleh ini. Nah, kita ke menu email saya. Nah, ini ya teman-teman, yang kelas yang kedua tadi tugas yang telah dibuat telah ada notifikasinya. Nah, yang ini yaitu ya mudah untuk membuat tugas dan semoga bisa langsung dipraktekkan dan bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk mengirim tugas ya di Google Classroom ya, tugas yang telah diberikan oleh guru kita. Contoh saja di sini di kelas yang nomor 2, di sini ada tugas tentang rangkuman bahasa Sunda ya. Kita klik saja tugas yang ini. Nah, setelah itu kita klik tugasnya yang bagian atas ya, pas. Nah, di sini ada rangkuman bahasa Sunda dan tugasnya katanya harus diketik. Nah, teman-teman bisa langsung menggeser tanda panah yang berada di bawah ini, scroll ke atas ya.
Nah, di sini ada tanda plus tambahkan tugas. Tinggal diketik saja, diklik ya. Nah, tugasnya dibuat di mana? Ya, misalkan kalau berbentuk foto tinggal upload foto dan sebagainya. Nah, saya akan coba untuk upload file saja. Kita akan cari contoh file berbentuk tugas. Nah, yang mana ya? Nah, yang ini contoh. Oke. Nah, ini adalah tugas yang dilampirkan ya, tugas kita. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengklik serahkan ya di bawah. Kalau misalkan tidak diklik, tugas tidak akan sampai ke guru kita. Ya, klik serahkan. Serahkan. Nah, otomatis seperti ini pekerjaan telah terkirim ya. Tidak usah ragu, tugas teman-teman telah terkirim kepada guru ya. Nah, itulah caranya untuk mengirim tugas. Di selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk menilai tugas ya di Google Classroom. Nah, contoh saja kita langsung berada di salah satu kelas dan di sini ada tugas baru rangkuman bahasa Sunda, kita klik. Nah, di sini telah diserahkan dari salah satu orang siswa ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk menilainya kita bisa klik tugasnya ya dari siswa tersebut. Iman Rohiman diserahkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru tinggal lihat dulu ya tugasnya. Ini kan berbentuk file, bisa diklik ya dan dilihat apakah betul misalkan ya tugasnya. Kalau misalkan betul, beri nilai berapa, misalkan 100 ya. Setelah itu misalkan kalau misalkan akan menambahkan komentar, kalau misalkan tugasnya kurang apa, tinggal tambahkan di sini ya, ditambahkan komentar pribadi. Contoh tugasnya komentarnya tugasnya sudah bagus misalkan. Tinggal kirim saja ya. Klik tanda panah dan dikembalikan. Jangan lupa untuk dikembalikan agar nilai yang telah Bapak berikan kepada siswanya bisa dilihat oleh siswa-siswinya. Kembalikan. Nah, otomatis tugas telah dikembalikan kepada siswa tersebut ya. Di sini telah ada keterangannya, 1 telah dinilai, berarti tugas yang telah diberikan oleh siswa Bapak Ibu semuanya telah dinilai oleh Ibu dan telah diterima juga oleh para siswa-siswinya. Begitulah cara untuk menilai tugas ya di Google Classroom. Untuk selanjutnya yakni pengelolaan kelas, bagaimana caranya untuk mengatasi notifikasi Google Classroom yang biasanya tidak sampai ya kepada para siswa-siswi, dan seringkali kita tidak tahu bahwa guru telah memberikan tugas, padahal telah memberikan tugas kita tidak mengetahuinya. Nah, berarti ada masalah di Google Classroom-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan notifikasinya? Nah, di sini ada tanda strip 3 ya di pojok kiri, tinggal klik saja. Tinggal scroll ke bawah, di sini ada menu setelan. Kita klik setelan. Nah, di sini ada notifikasi kelas dan juga ada notifikasi perangkat. Kita klik saja yang bagian notifikasi perangkat. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misal izinkan notifikasinya seperti ini, nah otomatis Bapak Ibu ataupun teman-teman tidak akan menerima notifikasi apapun dari Google Classroom. Nah, makanya notifikasi di Google Classroom harus diaktifkan seperti ini agar berbagai tugas, materi, pelajaran ataupun absensi ya bisa diterima oleh Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Jadi bisa ada di sini nanti di pusat notifikasi ya. Jadi ada pemberitahuannya seperti itu ya. Nah, jadi mudah ya bagaimana caranya untuk mengaktifkan notifikasi di Google Classroom. Dan untuk selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk mengarsipkan kelas ya. Jadi menyembunyikan kelas ya bila mana di kelas yang diikuti oleh Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sudah banyak ya, dan ingin dihapus tapi memang ada masih materi ya yang
sangat diperlukan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kelas tersebut lebih baik disembunyikan ataupun diarsipkan. Nah, bagaimana caranya? Di sini telah berada ya di menu utama Google Classroom. Nah, kita pilih saja salah satu kelas ya. Caranya contoh misalkan yang kelas yang paling bawah ini. Nah, tinggal klik titik 3 yang berada di kelasnya. Nah, di sini sudah ada pilihan apakah mau bagikan link undangan, edit, arsipkan. Kita tinggal pilih arsipkan saja. Arsipkan ya. Nah, untuk mengecek folder kelas yang telah kita arsipkan, tinggal kita klik tanda strip 3 ya di pojok kiri di sini. Nah, scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada kelas yang diarsipkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, kelas yang tadi kita arsipkan yang paling atas ya. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan kembali kelas yang telah diarsipkan ini ke menu utama? Tinggal klik saja Bapak Ibu di menu kelasnya itu. Ada titik 3 di sini. Nah, langsung klik pulihkan. Pulihkan. Nah, setelah dipulihkan, otomatis kelas yang telah diarsipkan dan dipulihkan kembali telah ada di menu utama. Nah, ini ya yang paling atas yang tadi telah diarsipkan kelasnya. Nah, seperti itulah ya berbagai pengelolaan kelas, dan insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru ataupun teman-teman semuanya. Selamat menonton dan juga semoga bermanfaat. Nah, begitulah video lengkap ya, panduan lengkap mengenai cara menggunakan Google Classroom dari awal sampai akhir, dan semoga bisa bermanfaat bagi pembelajaran ya ataupun kegiatan yang menggunakan Google Classroom. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, semoga bisa mendapatkan informasi yang jelas dari video ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berikan like dan juga komen ya. Seperti apa, misalkan komen tema apa lagi yang bisa kita bahas dan pelajari bersama-sama, dan juga jangan lupa bagikan kepada teman-teman ya yang lainnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.